kembali lagi di channel YouTube Jejak Niskala. Di tengah-tengah hijaunya alam Purwakarta, tepatnya di Desa Salamulia, Kecamatan Pondok Salam, tersembunyi sebuah tempat yang namanya terdengar sederhana namun penuh makna, yaitu Kebun Persahabatan. Dari namanya saja, kita sudah bisa menebak bahwa tempat ini bukan sekedar kebun biasa. Ia adalah ruang terbuka, penuh kedamaian dan makna, tempat di mana perbedaan tak hanya diterima tapi juga dirayakan. Dikelola oleh seorang bante atau biksu yang berdedikasi dalam ajaran dan kehidupan spiritual, kebun ini menjadi simbol nyata dari toleransi, kesederhanaan, dan kehidupan yang penuh ketenangan. Kebun Persahabatan bukanlah tempat wisata dalam arti yang mainstream. Di sini tidak ada wahana bermain, tidak ada kios ramai, apalagi spot-spot selfie dengan lampu kelap-kelip. Yang ada justru sebaliknya, pepohonan rindang, tanaman yang dirawat dengan penuh cinta, udara segar yang tak terkontaminasi hiruk-pikuk, serta suasana yang menenangkan hati. Ini adalah tempat untuk diam, merenung, menyelami diri, dan menyadari bahwa perbedaan bukan halangan untuk hidup berdampingan. Disinilah letak keindahan Kebun Persahabatan. Keindahan yang tak tampak dari luar, tapi terasa kuat saat berada di dalamnya. Kebun ini mulai dibangun pada tahun 2010 oleh seorang pendiri yang berasal dari Thailand. Sejak awal, tempat ini memang tidak diniatkan sebagai tempat eksklusif untuk penganut agama tertentu saja. Meski pengelolanya adalah bante yang notabene berasal dari lingkungan agama Buddha, tetapi nilai-nilai yang dijunjung tinggi di sini bersifat universal, seperti toleransi, kasih sayang, saling menghargai, dan tentu saja persahabatan. Bante yang bertugas di kebun ini bukan hanya mengurus kebun dan tanaman, tetapi juga menyambut siapa saja yang datang. Dengan senyum ramah dan sikap tenang, beliau mempersilahkan tamu untuk masuk dan menikmati suasana. Tidak ada batasan agama, keyakinan, bahkan latar belakang sosial ekonomi. Semua orang dipersilahkan masuk, asal tidak membawa niat buruk. Anda datang, kami senang. Anda pulang, kami kenang. Begitu kata sebuah peribahasa yang tertulis dengan indah di salah satu sudut kebun. Kalimat sederhana ini merangkum semangat tempat ini, menerima dengan hati terbuka dan mendoakan setiap yang datang agar pulang dengan hati yang lebih tenang. Kebun Persahabatan memiliki 3 pintu masuk, masing-masing memiliki ciri khas dan fungsinya sendiri. Namun bagi pengunjung yang ingin langsung merasakan suasana hangat dan terbuka dari tempat ini, disarankan untuk melalui pintu kedua ya. Pintu ini hampir selalu terbuka dan menjadi akses utama untuk para tamu harian. Pintu pertama biasanya hanya dibuka pada hari-hari besar saja seperti Waisak ketika pengunjung datang dari berbagai penjuru. Sementara itu, pintu ketiga kadang dipakai oleh para pekerja kebun dan pengunjung yang memang sudah akrab dengan jalur alternatif tersebut. Perlu diketahui nih Sobat Niskala, di sini tidak ada loket tiket. Tidak ada jam tutup yang kaku. Tempat ini dibuka untuk semua orang yang tahu waktu. Artinya, pengunjung dipersilahkan masuk kapanpun asalkan tahu kapan harus pergi dan tetap menghormati ketenangan tempat ini. Tidak ada larangan eksplisit, namun semua seolah paham bahwa Kebun Persahabatan bukan tempat untuk gaduh, bukan tempat untuk hura-hura. Ini adalah tempat untuk diam dan berdamai. Meski terlihat sederhana, Kebun Persahabatan memiliki fasilitas yang bisa dibilang cukup unik ya. Salah satunya adalah sauna. Iya, sauna di tengah kebun. Fasilitas ini diperuntukkan bagi pengunjung yang ingin relaksasi lebih dalam. Biasanya digunakan setelah sesi meditasi atau sekedar untuk melepas penat dari aktivitas harian. Sauna ini bukan sauna mewah seperti di spa-spa kota, tetapi dibangun dengan prinsip kesederhanaan dan fungsionalitas. Tak jauh dari sana ada area terbuka yang menjadi spot favorit. Dari titik ini, mata kita dimanjakan dengan pemandangan yang luar biasa. Barisan pegunungan di kejauhan,
kebun-kebun warga yang tersusun rapi, serta pemukiman yang tampak tenang di balik pepohonan. Tempat ini sering digunakan untuk meditasi, membaca, atau sekedar duduk diam menikmati waktu. Disarankan bagi para pengunjung yang ingin menikmati area terbuka ini bisa datang ketika pagi atau sore hari, saat matahari terbit ataupun matahari terbenam. Kebun Persahabatan bukanlah tempat eksklusif. Ia tidak mengenal istilah pengunjung tetap atau tamu istimewa. Siapapun boleh masuk ke sini. Bahkan dalam keseharian, kita bisa melihat pengunjung dari berbagai latar belakang, mulai dari orang dewasa hingga orang tua. Di salah satu spanduk yang dipasang di area masuk, tertulis sebuah kalimat yang menggugah hati. Bunyinya seperti ini: keberagaman menanam berbagai berkah. Sederhana, tapi dalam. Kalimat itu seakan mengajak kita untuk tidak takut pada perbedaan, melainkan justru menjadikannya sebagai ladang kebaikan. Seperti kebun yang dipenuhi berbagai jenis tanaman, semakin beragam jenisnya, semakin subur dan indah pula kebun itu tumbuh. Di spanduk lain tertulis kutipan bijak, bunyinya seperti ini: janganlah karena demi kesejahteraan orang lain, seseorang melalaikan kesejahteraan sendiri. Setelah memahami tujuan akhir bagi diri sendiri, hendaklah ia teguh melaksanakan kewajibannya. Sebuah pengingat lembut bahwa menjadi baik pada orang lain tak boleh membuat kita lupa menjaga diri sendiri. Ini bukan egois, tapi bijaksana. Bante dan para pengelola tidak pernah bertanya pengunjung soal asal-usul, agama, atau status sosial. Yang penting kamu datang dengan hati terbuka, tidak membuat keributan, dan tahu kapan untuk pulang. Meski kelihatannya sepi, Kebun Persahabatan sering juga mengadakan kegiatan santai tapi bermakna. Tidak selalu formal, kadang ada sesi meditasi bareng, kadang diskusi kecil soal kehidupan, kadang cuma ngumpul sambil minum teh dan ngobrol ringan. Perlu diketahui juga ya, bahwa di Kebun Persahabatan tidak ada warung atau kantin. Jadi bagi para pengunjung yang ingin membawa makanan ringan, bisa membeli di warung terdekat atau di minimarket terdekat. Tidak ada larangan untuk tidak membawa makanan dari luar. Hanya saja, kita harus bisa menjaga kebersihan dengan tidak mengotori atau meninggalkan sampah di area Kebun Persahabatan. Kebun Persahabatan bukan hanya tempat yang indah, tapi tempat yang penuh makna. Tempat untuk menenangkan diri, untuk belajar menerima perbedaan, dan untuk mengenali kembali siapa diri kita sebenarnya. Tempat yang dibangun dengan niat baik, dikelola dengan ketulusan, dan dibuka untuk siapa saja yang ingin pulang sejenak ke dalam dirinya sendiri. Jadi, kalau kamu merasa lelah dengan rutinitas, bingung dengan arah hidup, atau hanya ingin duduk tenang di antara pepohonan, mungkin Kebun Persahabatan bisa jadi tempat yang tepat. Di sana, kamu tidak hanya akan melihat keindahan alam, tapi juga menemukan ketenangan yang lama mungkin kamu cari. Sobat Niskala, sampai jumpa lagi di video Jejak Niskala berikutnya.